Jadi ini kalian biasa lihat kalau aku cornering pakai stang fatbar. Tetap asik, bagiku tetap asik karena udah terbiasa juga cornering sama si Momon ini. Jadi tetap enak lah, fatbar pun oke. Halo guys, selamat pagi semuanya. Sekarang hari Minggu, seperti biasa muter-muter. Cuacanya nggak begitu panas. Jalanannya udah mulai agak rame ini sepertinya. Sebugur. Ya, hari ini aku ngebahas motorku sendiri, yaitu Kawasaki Z250. Kenapa gue memilih motor ini dan apa kelebihan dan kekurangannya motor ini, semua akan gue bahas di video kali ini. Ya, jadi ini yang sedang gue naikin ini ya, motor aku sehari-hari yang aku kasih nama si Momon. Ini adalah jenis Kawasaki Z250. Ya bener, Kawasaki Z250 itu mesinnya hampir-hampir sama sih kayak yang apa namanya, Kawasaki 250 Fi. Cuman ini versi yang dibugilin ya, dineketin, dibugilin gitulah ya. Jadi ini versi nakednya. Jadi ini berkapasitas mesin 250 cc, 2 silinder. Terus kalau untuk torsinya sih aku kurang begitu paham, cuman untuk powernya dia enak. Aku pribadi suka ini karena modelnya itu yang garang, modelnya itu tajam gitu loh guys. Jadi di bagian headlampnya itu dia kayak mata yang marah gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya itu opini pribadiku sendiri sih ya sebenarnya. Dari siluetnya tuh, garis-garisnya dia tuh tajam. Aku waktu lihat pertama kali lebih tertarik ke ini ketimbang yang 250 yang fairing itu, kalian tahu sendiri kan ya. Jadi ini guys, kalau Z250 ini dibuat bermanuver itu untuk cornering atau apa itu kurang totalitas sebenarnya. Tapi tergantung dari drivernya juga. Gue juga suka cornering dan gue pakai ini juga bisa sih, cuman nggak se ekstrim yang kayak motor-motor berfairing yang stangnya jepit gitu. Lebih enakan itu sebenarnya daripada ketimbang ini. Terus itu kelemahannya ya, kita bicara kelemahannya dulu. Itu yang pertama, untuk manuver di jalan-jalan kurang enak. Terus itu kelemahan yang pertama. Yang kelemahan kedua, untuk di semua varian Kawasaki, baik yang Z250 maupun yang Ninja 250 Fi, dia nggak ada gear indikatornya. Gear indikator dia nggak ada. Jadi kita nggak tahu kita jalan gear berapa, masuk gear berapa, kita nggak tahu. Nah itu kelemahan yang kedua dibandingkan dengan R25 atau MT25 yang ada gear indikatornya itu. Nah terus yang ketiga, redline-nya ini di 13.000. Kita bandingin sama MT25 atau R25, kita bandingin sama itu. Kalau MT25 atau R25 dia redline-nya di 14.000. Karena aku udah pernah review bukan review sih, udah pernah ngetes ride motor R25 dan MT25, memang bener dia redline di 14.000. Kalau Kawasaki ini yang mau Z250 ataupun yang Ninja 250 yang fairing itu emang redline-nya di 13.000. Cuman torsi ya pasti dapat juga lah. Secara 2 silinder gitu kan pasti ada torsi bawah dan torsi atasnya. Apalagi ini bermesin di OHC, jadi torsi di atas pasti ngisi juga, dan torsi di bawah kebantu dengan 2 silindernya itu. Z250 sendiri ini kekurangannya dia
pada suspensinya. Suspensinya dia agak keras, bukan yang empuk banget sih, enggak, agak keras banget juga enggak, jadi ya tapi tergolong agak keras ya. Tergolong agak keras karena dia untuk membantu manuvernya ini, untuk waktu nikung-nikung di jalan itu dia biar lebih stabil. Itu yang keempat. Kalau dibilang ini boros sih, menurut aku pribadi nggak boros, karena konsumsi BBM pun ini tergolong irit. Wih, anjay, ranking cok. Gila. Dan untuk perawatannya ya nggak itu sih ya, nggak susah-susah banget. Yang penting rutin ganti oli dan ngecek rantai serta filter udaranya, itu udah cukup sih kalau menurut aku. Kekurangannya tadi udah aku jabarin semua kan. Nggak ada gear indikator, redline di 13.000, terus suspensinya keras, terus untuk bermanuver agak susah, untuk nyelip atau cornering gitu agak susah. Terus kelebihannya dari motor ini itu ya enak, nyaman, nggak pegel. Jadi untuk touring jarak jauh itu oke-oke aja, nggak ada capek-capeknya sama sekali coy. Karena kan riding positionnya tegak ya, walaupun nggak setegak MT25 sih, lebih tegak MT25 ketimbang Z250 ini, cuma dia enak kan. Jadi waktu cornering kan jalan bumpy pun tetap stabil karena dibantu dengan suspensinya yang agak keras tadi aku bilang. Jadi ya bisa dikatakan itu kelebihan atau kekurangan, aku kurang tahu. Kalau bagiku sih ya kelebihan ya, karena aku gak mentingin suspensi yang empuk. Kalau kita nyaman itu ya naik mobil, nggak naik motor. Kalau naik motor ya gini, panas kepanasan, hujan kehujanan. Cuman kan yang namanya hobi, kita lebih kepuasan itu loh, kepuasan itu lebih ada. Kalau aku sendiri, aku pribadi kalau naik motor tuh aku lebih suka ketimbang naik mobil ya. Kelebihannya mungkin nggak capek ini, terus apa lagi ya kelebihannya anti mainstream di jalan, karena orang-orang kan jarang lihat, pada bingung ini motor apa gitu loh. Bagiku sih kelebihan, karena aku nggak suka mainstream, I hate mainstream. Kalau Ninja 250 yang fairing itu kan mainstream banget, kalian bisa temui di mana-mana, waktu jalan pasti banyak yang pakai. Kalau Z250 ini kan jarang. Lagian headlampnya itu sebuah kelebihan banget guys. Jadi headlampnya hampir sama persis kayak Z800. Kalau kalian pernah lihat Z800, ya headlampnya sama persis sama ini, cuman dia beda penempatan penempatan rating atau sennya itu beda. Kalau Z800 dia di bawah, kalau Z250 ini di atas. Bisa dikatakan Z250 ini adiknya Z800. Kekurangan aku nambahin lagi, untuk masalah spare part emang Kawasaki emang agak susah. Jadi nggak segampang Yamaha dan Honda. Kawasaki emang terkenal agak susah dan agak mahal ya, lebih mahal ketimbang Kawasaki dan Honda itu tadi. Jadi ini kalian bisa lihat kalau aku cornering pakai stang fat bar. Kalau banyak orang yang bilang stangnya stang fat bar, tetap asik, bagiku tetap asik, karena udah terbiasa juga cornering sama si Momon ini, jadi tetap enak lah. Fat bar pun oke.
Ya mungkin sekian dulu video review tentang Kawasaki Z250 ini, dan apa sih kekurangan dan kelebihannya di motor ini. Ya itu aja sih yang aku kepingin bagi ke kalian. Kesimpulannya untuk motor ini, kalau kalian yang bagi yang suka touring atau riding santai, enak. Jadi jangan lupa klik like jika kalian suka sama video ini, video-video aku yang lain juga. Klik subscribe untuk terus tahu video aku yang selanjutnya. Terus klik komen, tinggalin komen-komen kalian tentang apa sih kekurangan dan kelebihannya Kawasaki, atau kalian mau ngebandingin sama Yamaha, silahkan, monggo. Terus jangan lupa klik share biar teman-teman kalian tahu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you on the next video guys. Bye bye.